Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Aswar AN, yang terhormat Prof. Yudi, yang terhormat Bu Yani Sabtojoyo, yang terhormat Bu Sito Resmi, juga hadir tadi Dr. Zaini, kemudian Bapak MH Ainun Nasir, dan juga tadi disebut Pak Yusman Romantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Sambutan perform acara budaya 100 mantra teater alam untuk Bapak Aswar AN dalam rangka memperingati 100 hari almarhum Aswar AN dipanggil Tuhan oleh komunitas teater alam di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Malam ini kami sebagai tuan rumah perform acara budaya 100 mantra teater alam untuk Aswar AN dalam rangka memperingati 100 hari Aswar AN dipanggil Tuhan. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini dan bersedia mengirim doa bagi almarhum Bapak Aswar AN. Semoga almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, serta diterima segala amal ibadahnya. Kami juga mendoakan agar kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas dengan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hampir 100 hari Aswar AN dulu telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 27 Desember 2021 di Yogyakarta. Beliau adalah tokoh seniman teater yang tidak asing di Indonesia. Karya beliau di dunia teater dan film menjadi barometer keberhasilannya sebagai seorang seniman panggung. Bersama almarhum Putri Purnomo, beliau mendirikan teater alam pada tahun 1972 yang saat ini merupakan kelompok teater modern tertua di Indonesia. Beliau juga salah satu pendiri bengkel teater bersama almarhum Bapak W.S. Rendra. Ratusan seniman teater telah dilahirkan oleh tangan beliau. Eksistensi personal seniman teater alam cukup diakui di tingkat daerah di Yogyakarta, tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Almarhum Bapak Aswar AN juga telah menerima anugerah kebudayaan Indonesia dari Kemendikbud pada tanggal 7 Desember 2020 dalam kategori pelopor, pencipta dan pembaharu dunia kreatif kecintaan. Kalau tidak salah juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Pemda tahun 1987 kalau di data kami. Kecintaan, rasa bangga dan hormat keluarga besar teater alam kepada beliau akan dituangkan dalam perform yang menunjukkan kemampuan berkesenian keluarga teater alam, hasil dari tempaan beliau selama masih sehat. Perform yang bertajuk 100 mantra teater alam untuk Aswar AN yang diselenggarakan pada malam ini bertujuan untuk mengenang perjalanan berkesenian Aswar AN di dunia teater, membangkitkan kembali semangat berkarya bagi teater alam di Yogyakarta, menjadi referensi bagi anak muda yang ingin belajar teater dan seni modern,
serta sebagai ajang pertemuan keluarga besar teater alam dan para seniman sahabat Aswar HN melalui karya budaya mengenang perjalanan berkesenian oleh komunitas teater alam Yogyakarta. Ucapan terima kasih kepada talent, hadirin dan panitia dan segala yang hadir di sini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepala Dinas Kebudayaan, Muldoko Kebudayaan DIY, ditandatangani Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Demikian Bapak Ibu sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang kami bacakan. Matur nuwun, waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Baik, demikian tadi sambutan dari Dinas Kebudayaan, Muldoko Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah pembacaan kesan dan pesan serta pembacaan puisi dari Ibu Sita Resmi Prabu Ningrat. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak perlu saya sebut satu persatu, serta rekan-rekan seniman yang insya Allah dirahmati Allah, khususon kepada keluarga abang saya Aswar HN. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat afiat dalam rangka mengingat kembali abang saya Aswar HN yang 100 hari lalu telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga seluruh keluarga abang Aswar HN, yang saya tahu abang Aswar lahir tanggal 6 Agustus tahun 1937, selisih usia dengan bapaknya anak-anak, Mas Rendra, 2 tahun lebih muda. Wafat tanggal 27 Desember tahun 2021, genap usia 84 tahun. Menurut pendapat saya secara pribadi, usia yang sedemikian banyak ini sudah merupakan bonus yang begitu panjang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki masa aktif pada tahun 1954. Berarti pada saat itu usia saya masih 4 tahun. Aktif di dunia seni, di dunia teater.
sampai 1993 sebagai aktor, juga sebagai sutradara. Mengingat Bang Azwar, tidak bedanya saya mengingat abang sendiri. Secara pribadi, tidak akan bisa melupakan hal apa saja yang ada pada diri Bang Azwar, tak akan bisa saya lupakan. Mulai dari hal yang lucu sekali, kemudian yang nyebelin, hingga perilaku manja yang sering Bang Azwar tunjukkan ke saya sebagai juniornya. Tiap saat berkunjung ke rumah saya untuk sebuah urusan, sampai urusan saya menjadi bentuk hutang budi kepadanya. Nah, saya akan coba jabarkan satu persatu lucunya ada di mana. Ingat betul saya ketika melihat postur tubuh yang insya Allah kita sepakat untuk mengatakan mungil, serta permainan mata kecil itu, permainan mata yang kecil itu selalu menyala-nyala mengiringi setiap ungkapan katanya. Pernah dalam satu saat latihan di bengkel teater, saya mencoba mengangkat badan Bang Azwar dengan kedua kaki saya setelah selesai latihan. Dan saya dalam posisi terlentak, kaki saya angkat ke atas, kemudian mengangkat badan Bang Azwar. Teman-teman lainnya mengatakan, saya hebat. Dibilang hebat, saya cukup tersenyum. Dalam hati saya mengatakan, apanya yang hebat, semungil itu? Ini kesan yang tidak pernah terlepas dari gambaran saya hingga beliau berakhir kemarin di dunia ini. Kemudian yang berikut, Bang Azwar itu nyebelinnya saat apa? Bagaimana saya tidak sering sebel karena Bang Azwar itu ngeyalan banget. Tapi bukan ngeyalnya saja yang menyebalkan. Hidungnya itu loh, sambil ngeyel dikembang kempiskan. Sukanya begini, hidungnya dikembang kempiskan. Tambah mata kelincinya itu nggak pernah lupa dimainkan. Nyebelin banget ya. Apalagi kalau sudah merasa benar, itu sudah peteng-peteng tidak karuan. Nah, itulah kesan yang tidak pernah terlewatkan di dalam benak saya. Kemudian yang berikut, saya bilang bahwa Bang Azwar itu manja. Manjanya di mana? Betapapun Bang Azwar saat itu sudah tidak aktif lagi di bengkel teater, tahun 71. Berarti saya berteman dengan Bang Azwar itu hanya sejak tahun 69 sampai 71 saja. Ya. Saya sudah menjadi istrinya Mas Rendra. Namun pertemanan kami tidak pernah luntur. Tiap saat datang ke rumah saya, bincang-bincang kecil sambil berbisik, dan kemudian cengar-cengir biasa karena saking akrabnya, dan manja seperti anak kecil kepada saya sebagai juniornya. Tentu di dalam masalah kemanjaan ini tidak boleh satupun di antara kita yang harus tahu seberapa besar kemanjaannya kepada saya. Saya tidak akan menyampaikan detail di dalam masalah itu ya. Kemanjaan utamanya apa? Yang jelas adalah positif buat dirinya dan positif juga bagi saya. Hubungan antar kemanusiaannya tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya kami begitu akrab.
Saya juga punya nanti. Kalau saya lanjutkan apa bisa terdengar? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian yang berikut adalah hutang budi saya kepada Bang Aswar itu apa? Ini juga sepanjang kehidupan saya tidak akan pernah bisa saya lupakan. Saat saya berada di kelas 2 SMA, saya pentas teater bersama dengan teater muslim di gedung PPBI yang sekarang sudah lenyap, tidak ada lagi. Pada saat itu saya dikawal oleh ayah saya, Romo Prabudingrat. Beliau sekaligus menjadi penonton, dan begitu selesai di balik panggung, Bang Aswar yang menjadi salah satu penonton juga memberikan ucapan selamat kepada saya. Dan saat itulah saya mengenal Azwaran. Nah, dan di situ juga lucunya sudah nampak, ya, memberikan kesan kepada saya sejak itu. Setel yakin, meyakinkan kepada saya bahwa saya telah bermain bagus. Ujung-ujungnya, ia minta kepada saya agar bergabung di bengkel teater. Karena bengkel teater kurang pemain perempuan katanya. Saya bilang, nanti saya izin dulu sama ayah saya. Jika memang diizinkan, saya akan mengembangkan diri melewati bengkel teater. Kemudian dia mengatakan, harus katanya. Kenapa harus? Loh, Rendra itu saudaramu. Itu saudaramu sendiri. Saudara. Saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Namun kemudian ternyata Bang Aswar ini mengajak Mas Rendra untuk datang ke rumah saya. Begitu masuk pintu, pertama kali berjumpa, entah kenapa tiba-tiba dada saya itu berdetak tidak beraturan yang pernah saya alami. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Kesan pertama, gila, keren sekali yang namanya Rendra. Itulah ucapan saya dalam hati pada saat itu. Sampai akhirnya saya menjadi murid di bengkel teater. Setelah saya berada di bengkel teater, entah karena apa, terjadinya kasak kusuk di antara teman-teman dan juga istri Mas Rendra sendiri. Kemudian saya dilamar dan kemudian saya menjadi istrinya, dan ada 4 buntut yang saya lahirkan. Ini semua kalau tidak ada ajakan dari Bang Aswar, tentu Allah tidak akan mentakdirkan bahwa saya akan menjadi istrinya W.S. Rendra. Itulah saya bilang, apapun kejadiannya hingga saat sekarang, saya tetap respect dengan Mas Rendra, dan ucapan terima kasih dan rasa syukur saya telah dikenalkan oleh abang saya Azwaran. Itulah kira-kira. Selain masalah itu, saya tidak berani bicara terutama yang berkaitan dengan karier Bang Azwar di Teater Alam, karena saya sendiri juga punya kesibukan yang amat sangat di bengkel teater, sehingga tidak pernah terlibat di dalam pementasan Teater Alam. Jadi tidak bisa bicara tentang seperti apa karier Abang Aswar tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikut saya masih mendapatkan amanah untuk membacakan sebuah puisi yang berjudul Gerimis Langit. Setiap kali aku mendongak, aku melihat langit gerimis menempatkan titik-titik kabar tentang penyatuan yang gagal
dadaku dan menutup nyeri yang menusuknya. Mengapa hujan deras tak kunjung datang? Aku ingin tenggelam dalam dentamnya, menari sambil berdentang, menari sambil berdendang tentang rindu yang padam. Marilah, mendekatlah padaku agar aku bisa membisikkan cerita tentang pertempuran kita. Kalah dan menang, besar, benar dan salah, semesta yang menggantang di pijakan kakiku. Ayolah, berikan tanganmu agar bisa ku genggam erat. Tapi engkau diam memandangku, hanya mengerdipkan mata sesekali sambil menekuk tangan mengucap selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat agung